Assalamualaikum, saya ada lagi satu persoalan ya, kalau ada masanya. Iya Ibu, silakan. Ibu Lizzie, mohon saya dibantu apakah yang dimaksud pertanyaan Ibu ini berapa banyak? Yang mau ditanyakan apa ya Kak Maria? If you travel and then when you do the combined prayer, certain distance, but if someone you to, because someone like they not comfortable to combine the Zuhur and Asar 2 and 2, they would rather have a regular prayer, although they are traveling, say, now from Denver, they in Junction, they can do 2 rakaat, Asar 2 rakaat, but they prefer to do the 4 rakaat full from Denver and then 4 more in Asar and Grand Junction, because they have the time. They're not in a hurry and not in danger, not snowy day, and they don't think it's necessary to do the jamak asar atau combine. Begini Ustazah, jadi misalnya orang itu sedang travel, nah perjalanannya itu memperbolehkan dia untuk menjamak sholatnya, tapi dia tidak mau jamak sholat dekat pada zuhur dan kemudian dia sholat dengan jumlah rakaat yang dan karena perjalanannya sekitar 4 jam menuju lokasi berikutnya, dan waktu dia sampai di lokasi tujuan itu sudah memasuki waktu asyar, kemudian dia melakukan sholat asar pada tempat lokasi tujuannya tersebut, itu apakah jadi sepertinya Kak Maria ini bertanya itu diizinkan, diperbolehkan, atau lebih baik dia menjamak sholatnya, begitu Ustazah? Baik, oke. Berarti pertanyaannya itu mungkin lebih ke bagaimana cara orang sholat dalam musafir ya Ibu ya? Begitu kah? Iya, begitu Ustazah. Ya, terima kasih atas bantuannya Ibu Lizzie. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ketika kita dalam perjalanan, Allah itu tahu yang namanya perjalanan itu adalah sesuatu yang berat ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu, traveling itu, perjalanan itu adalah bagian dari adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena ketika kita safar, ketika kita traveling, maka tidur kita itu tidak senyenyak ketika kita mukim. Makan kita juga tidak selezat ketika kita mukim, ya kan? Maka dikatakan sebagai adab. Nah, karena Allah tahu bahwasanya orang yang traveling itu tidak seenak dengan orang-orang yang dia bermukim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bonus ya, memberikan kepada kita hadiah ya. Dengan apa hadiah yang Allah berikan? Dengan hadiah kita boleh yang namanya mengqashar salat. Ya, kita boleh yang namanya mengqashar salat. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu bepergian di muka bumi, traveling di muka bumi ini, maka tidaklah kamu mengqashar, tidaklah mengapa kamu mengqashar salat. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengatakan, ketika kita mengambil hadiah itu dari Allah, mengqashar salat ketika kita bepergian, Allah suka, Allah senang nih. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ketika kita traveling? Yang kita lakukan adalah qashar dulu, diqashar dulu. Jangan pernah kita mengatakan, kayaknya qashar tuh kurang afdol. Kan qashar 2 rakaat. Kalau enggak qashar 4 rakaat. Ibu, sesungguhnya yang tahu afdal atau baiknya seseorang itu adalah Al-Khaliq, Allah. Allah yang telah mensyariatkan ini. Allah yang telah memerintahkan ini. Ambil rukhsah, ambil keringanan dari Allah. Karena ketika kita mengambil keringanan dari Allah itu, hadiah dari Allah, Allah suka. Dan ketahuilah bahwasanya sholat yang boleh diringkas ya dari 4 menjadi 2 itu hanya pada sholat duhur, asar, dan isya. Sholat-sholat yang 4 saja. Tidak berlaku bagi sholat maghrib dan subuh. Karena kalau sholat subuh diqashar jadi 1 ya setengahnya. Kalau maghrib jadi 1,5. Ya diingat-ingat yang 4 jadi 2. Ya, yang 4 jadi 2 ya, Masya Allah. Nah, orang-orang yang qashar ini teman-teman ya, ini sudah pernah Rasulullah SAW contohkan ya, ketika Rasulullah SAW dalam traveling bepergian ya, beliau ketika sampai di Dzulhulaifah ya, Dzulhulaifah itu di dekat kota Madinah, maka beliau mengqashar salatnya 2 rakaat.
mengqashar salatnya 2 rakaat. Nah, ada lagi ketika misalnya nih, kan kalau untuk qashar hanya salat-salat yang 4 rakaat. Ada lagi dalam Islam itu yang namanya jamak, yang menggabungkan 2 salat. Ya, subhanallah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan keringanan lagi untuk kita orang-orang yang sedang traveling adalah untuk menjamak 2 salat di satu waktu. Ibnu Abbas pernah mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau sedang traveling, kalau sedang dalam bepergian, beliau itu biasa menjamak salat duhur dengan asar dan salat maghrib dengan isya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan demikian. Ya, kata beliau, boleh yang namanya menjamak salat duhur dan asar di salah satu waktu, ya, dan boleh pula menjamak yang namanya salat maghrib dan isya dalam satu waktu. Nanti jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu misalnya seperti apa? Duhur dan asar digabung di waktu salat duhur. Jamak takhir, duhur dan asar digabung di waktu salat asar. Nanti ya, ini bisa kita lakukan. Jadi kita lihat nanti kira-kira traveling kita itu yang paling mudah untuk kita salat itu bagaimana, di mana, seperti apa. Oh iya, berarti saya misalnya mau berangkat nih, mau berangkat ke sebuah traveling misalnya ya, dan itu waktunya cukup misalnya sampai waktu salat asar, maka boleh ditakhir atau boleh ditakdim, ya, masuk waktu salat duhur saya salat, kemudian setelah itu salat juga untuk asar, belum masuk waktu salat asar saya salat duhur, kemudian setelah itu asar dengan niat jamak takdim. Jadi ketika kita sampai ke tempat tujuan itu kita tidak pusing lagi untuk salat karena sudah kita takdim, kita awalkan salatnya. Dan itu akan membuat hati lebih tenang. Ya, beda ketika kita belum sholat. Ketika kita belum sholat, yang namanya kita tidak akan pernah tahu ya kematian itu kapan datangnya. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan dicabutnya nyawa kita. Kemarin sempat di Indonesia itu ada kejadian ya, seorang dia bepergian gitu, kemudian meninggal di jalan tol. Ya, nah, kita tidak akan pernah tahu. Jadi kalau dalam bepergian ada safar itu diantaranya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi kalau memang misalnya kita pengen sholatnya diawalkan, sholatlah diawalkan. Ya, sholat diawalkan namanya jamak takdim. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang namanya untuk safar itu Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita, ya, kata beliau, boleh yang namanya sholat itu dikerjakan di atas kendaraan kalau memang terpaksa. Kalau memang terpaksa tidak bisa turun dan khawatir habis waktu sholat. Ya, misalnya nih, contohnya kalau saya sedang pergi umrah misalnya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Madinah, ya, atau menuju Bandara Jeddah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Ya. Artinya berarti kalau misalnya masuk waktu sholat, berarti ada 2 waktu sholat yang bisa saya dapatkan di atas pesawat, ya. Dan kalau turun tuh nggak terkejar waktunya, maka dalam hal ini boleh yang namanya sholat di atas kendaraan. Ya, boleh yang namanya sholat di atas kendaraan. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika kita sedang berada di sebuah kendaraan dan tidak bisa mengejar waktu sholat ketika sudah sampai atau turun dari kendaraan. Ustazah, saya mau menyambung tadi pertanyaan tentang jamak dan qashar tadi itu. Tadi pertanyaan Kak Komariah itu, bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang tidak mengambil hadiah dari Allah tadi itu, Ustazah? Karena memang kita sering berdebat ya, Ustazah ya. Itu kan, ini kan udah hadiah ini, maksudnya ya udah kita ambil, maksudnya ini memang halal kan kita kerjakan qashar, jamak dan sebagainya. Tapi ada sebagian orang memang, Ustazah, yang nggak mau gitu, Ustazah. Mereka prefer yang 4-4 gitu, nggak di jamak, nggak di qashar gitu. Dengan resiko yaitu misalnya jadi sholatnya misalnya jadi di akhir atau bagaimana lah, darurat gitu ya, Ustazah. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua tadi urusan menjamak itu, Ustazah. Saya masih agak bingung dengan misalnya saya pulang ke Indonesia ya, Ustazah. Saya kan musafir berarti. Nah, ada kemarin saya dengar itu tapi saya belum jelas sekali. Kalau misalnya perjalanan saya musafir ke Indonesia itu, anggapkan sekarang saya sudah mukim di Amerika di sini, Ustazah ya. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia berarti kan saya musafir di sana. Kalau misalnya saya sudah jelas bahwa saya akan seminggu saja di sana atau 2 minggu misalnya, Ustazah ya,
apakah selama 2 minggu itu saya boleh menjamak dan mengqashar sholat saya karena saya musafir, atau bagaimana aturannya itu Ustazah? Ada sebagian ulama yang bilang kalau kita sudah tahu bahwa kita akan misalnya cuma 2 minggu di sana, kita nggak boleh katanya menjamak atau mengqashar gitu Ustazah. Atau bagaimana terbalik gitu ya, saya agak bingung sekali, maksudnya karena ada juga kan cuma batas waktunya kan 3 hari saja misalnya begitu saja. Misalnya kayak sekarang kita misalnya dari sini di Colorado, kita mau travel ke New York misalnya Ustazah. Itu kan sekitar, kalau perjalanan darat sekitar berapa lah, 12 jam atau 16 jam misalnya Ustazah ya, jalanan ke sana itu kalau naik mobil gitu Ustazah. Nah selama di sana itu misalnya kita udah tahu kan, misalnya kita mau 3 hari gitu, apakah kita selama 3 hari di sana itu boleh terus menjamak dan mengqashar sholat kita, atau bagaimana Ustazah hukumnya itu? Itu pertanyaannya Ustazah. Baik Ibu, ya terima kasih atas pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Ibu Lizzy, ini sepertinya ya kita buka kajian tentang musafir. Iya, karena kan memang kita sering maksudnya di sini kan Amerika luas sekali ya Ustazah, sering jalan walaupun misalnya nyebrang satu state gitu misalnya Ustazah, kita driving itu kan udah lebih dari batas waktu, batas 60 kilo itu Ustazah gitu kan. Iya, betul Ibu, betul. Rasulullah bilang itu Ustazah ya. Iya, betul. Iya, begitu juga kalau seandainya kita traveling ke Indonesia Ustazah, kadang-kadang kan selama perjalanan itu siang terus, jadi kita gimana sholatnya, ya, sementara itu sudah 24 jam kayak begitu, mungkin kita juga bisa siap. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berarti tadi pertanyaan pertama tidak saya jawab dulu ya. Kan yang paling penting pertanyaan yang kedua nih. Iya, Ustazah. Baik. Ya, jadi pertanyaan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua itu kalau misalnya kita dalam perjalanan nih, kita dalam perjalanannya, misalnya dalam perjalanan, Ibu mau ke New York atau mau ke Indonesia, perjalanannya itu para ulama sepakat. Kalau perjalanannya saya misalnya berjalan dari sini ke Amerika atau Amerika ke Indonesia, dalam perjalanan safarnya itu para ulama sepakat bolehnya seorang musafir untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Itu sepakat. Nah, yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah ketika dia niat sudah sampai tujuan nih, maka para ulama baru berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Hanabilah. Beliau mengatakan jika seorang itu berniat menetap lebih dari 3 hari, kalau misalnya Ibu Ida mau niat nih, saya mau netapnya lebih dari 3 hari, berarti 5 hari, 6 hari, 4 hari. Maka kata Imam Syafi'i dan Hanabilah ini tidak boleh mengqashar sholat. Ini mereka ya pendapatnya. Nah, ada lagi pendapat Abu Hanifah Ats-Tsauri. Beliau mengatakan jika seseorang itu berniat menetap nih 15 hari, ya, menetapnya 15 hari, maka dia itu tidak mengqashar sholat, tapi batasannya 15. Kalau masih di bawah 15 hari dia boleh mengqashar sholat. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Kata beliau selagi si orang musafir ini dia tidak berniat menetap. Artinya misalnya Ibu sebulan di Indonesia, itu kan Ibu mau balik lagi nih ke Denver atau ke Amerika. Berarti selama itu kata Imam Ibnu Taimiyah, Ibu boleh yang namanya menjamak sholat. Boleh. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi bagaimana kita melihat atas perbedaan pendapat para ulama, ya kita pilih salah satu. Ibu mau ikut pendapatnya siapa? Kalau Ibu ikut pendapatnya Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i hanya menetapkan, ya kita lihat dari niat kita. Kalau kita bersafar atau kita tidak menetap lebih dari 3 hari, ya maka kita masih boleh safar. Tapi kalau kita sudah niat lebih dari 3 hari safar, maka kita tidak boleh yang namanya mengqashar atau menjamak sholat. Ini Imam Syafi'i. Kalau Ibu mau ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka batasannya 15 hari. Kalau Ibu niat ya menetap 15 hari ya atau lebih dari itu, maka Ibu tidak boleh qashar. Kalau kurang dari itu boleh. Yang ketiga Ibnu Taimiyah selama Ibu safar boleh Ibu qashar, boleh Ibu jamak. Begitu Ibu Ida ya prolognya ya. Semoga bermanfaat.